memenuhi kebutuhan. Manusia adalah makhluk ekonomi karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Kebutuhan menurut intensitasnya yaitu ada primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan menurut sifatnya yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut waktu pemenuhan yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan menurut subjeknya yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh, kebutuhan makanan. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder atau tambahan, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misal, kebutuhan perabot rumah tangga. Yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda. Kebutuhan tersier dipenuhi setelah kebutuhan sekunder terpenuhi. Misal kebutuhan akan barang mewah seperti perhiasan, mobil, rumah mewah, dan lain sebagainya. Agar seluruh kebutuhan kita dapat terpenuhi secara adil atau sesuai urutan kebutuhan, maka kita harus menyusun skala prioritas. Kebutuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh status sosial, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal. Macam-macam barang menurut cara memperolehnya antara lain ada barang ekonomis, bebas, dan barang ilit. Barang ekonomis yaitu barang yang jumlahnya terbatas, sehingga untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan seperti biaya, tenaga, waktu. Misalnya, sepatu dan alat sekolah. Kemudian ada barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya melebihi kebutuhan manusia, sehingga untuk mendapatkannya tidak diperlukan pengorbanan. Misal udara yang di dalamnya terdapat berbagai macam unsur. Namun demikian, pada saat seseorang terserang sakit sesak nafas, bagian dari udara yang berupa oksigen yang semula merupakan barang bebas akan berubah menjadi barang ekonomis. Kemudian ada barang ilit, yaitu barang yang jumlahnya berlebihan sehingga harus dikurangi. Api dan air pada kondisi normal dapat digolongkan sebagai barang bebas. Namun, saat jumlahnya berlebih seperti air pada saat terjadi banjir maupun api saat terjadi kebakaran, maka air dan api akan menjadi barang ilit karena jumlahnya berlebihan. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Tindakan ekonomi manusia tersebut didorong oleh motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil tertentu. Macam-macam barang atau alat pemenuh kebutuhan. Menurut hubungan dengan barang lain dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Suatu barang disebut sebagai barang substitusi apabila dapat saling menggantikan terhadap barang lain. Misalnya, antara beras dengan jagung, mobil dengan sepeda motor, dan gelas dengan cangkir.
Sedangkan suatu barang disebut sebagai barang komplementer apabila mempunyai fungsi saling melengkapi. Misal, sepatu dengan kaos kaki, buku dengan pensil, sepeda motor dengan bensin, dan kompor dengan gas. Kemudian ada barang menurut proses pembuatannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah kegunaan barang atau jasa. Misal, mengolah sayuran menjadi makanan siap santap. Tujuan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam memproduksi barang diperlukan ide kreatif atau kreativitas agar hasil produksinya disenangi masyarakat. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Pelaku distribusi disebut distributor. Sistem distribusi terdapat 3, ada langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur atau sekaligus habis. Tujuan orang melakukan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi menurut tujuan dibedakan menjadi 2, yaitu konsumsi produktif dan konsumsi akhir. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Kemudian yang terakhir ada penawaran. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu.